Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting, yang benar-benar jadi fondasi dari setiap tindakan yang akan Anda lakukan sebagai tenaga kesehatan. Yuk kita selami bareng-bareng dunia pencegahan dan pengendalian infeksi. Coba deh, kita renungkan pertanyaan ini. Kedengarannya ironis banget kan? Tapi sayangnya, ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Mari kita cari tahu, kenapa tempat yang tujuannya untuk menyembuhkan malah bisa jadi sumber penyakit. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Kita akan sama-sama mengintip bahaya yang seringkali gak kelihatan, yaitu resiko infeksi yang mengintai di setiap sudut fasilitas kesehatan. Coba bayangkan skenario ini ya. Ada seorang pasien menjalani operasi tulang belakang, sebuah prosedur yang harusnya membantunya pulih. Tapi, yang terjadi malah kebalikannya. Pasien ini malah terinfeksi VRSA, salah satu bakteri super yang paling ditakuti. Dan infeksinya terjadi tepat di lokasi operasinya. Ngeri ya? Kejadian tragis seperti tadi itu bukan kasus langka loh. Ini adalah contoh nyata dari apa yang kita sebut Healthcare Associated Infections, atau biasa disingkat HRIS. Gampangnya gini, HRIS itu infeksi yang didapat pasien, ya, pas lagi dirawat di rumah sakit. Terus, apa sih dampak nyatanya buat pasien? Yang pertama dan paling jelas, mereka jadi harus tinggal di rumah sakit jauh lebih lama. Rencana pemulihan yang harusnya cuma beberapa hari bisa berubah jadi berminggu-minggu yang penuh ketidakpastian. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Infeksi semacam ini bisa meninggalkan bekas seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kecacatan jangka panjang yang benar-benar mengubah kualitas hidup seseorang. Ujung-ujungnya tentu saja ada biaya yang harus ditanggung, perawatan tambahan, obat-obatan yang lebih mahal, hari rawat inap yang membengkak, semua ini jadi beban finansial yang sangat berat, baik buat pasiennya maupun buat sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini yang lebih bikin khawatir. Setiap kasus HIS itu ibaratnya jadi tempat latihan bagi kuman untuk jadi lebih kuat. Disinilah mereka berevolusi, menjadi kebal terhadap obat-obatan. Inilah yang mempercepat lahirnya superbugs, bakteri kebal obat yang jadi ancaman global. Dan pada akhirnya, konsekuensi yang paling menyedihkan adalah hilangnya nyawa. Pasien yang datang dengan harapan untuk sembuh, malah harus berpulang karena infeksi yang sebetulnya sangat bisa kita cegah. Melihat semua resiko yang mengerikan tadi, pertanyaannya sekarang jelas, gimana cara kita melawan balik? Jawabannya ada, dan itu ada dalam sebuah sistem pertahanan yang terstruktur dengan baik. Inilah perisai kita, Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI. Ini bukan sekedar setumpuk aturan ya. Anggap ini sebagai sistem pertahanan yang proaktif yang dirancang untuk melindungi semua orang, mulai dari pasien, kita para staf medis, sampai masyarakat luas. Perisai ini juga nggak cuma satu lapis. Ini adalah sebuah rencana pertahanan yang strategis, yang terdiri dari beberapa komponen kunci yang saling mendukung. Ini dia 5 pilar utama dari rencana pertahanan kita. Kita mulai dari kewaspadaan isolasi, yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Lalu ada surveillance, kerjaannya kayak intel yang terus memantau musuh. Ada juga pendidikan dan pelatihan, untuk mempertajam kemampuan kita. Terus, bundles pencegahan infeksi sebagai paket tindakan jitu, dan yang terakhir, penggunaan antimikroba rasional, biar senjata kita nggak cepat tumpul. Sekarang, mari kita fokus ke pilar yang pertama, yang bakal jadi senjata Anda sehari-hari di garda terdepan, kewaspadaan isolasi. Apa aja sih isinya? Yuk, kita bongkar. Kewaspadaan isolasi ini punya 2 pilar utama. Pertama, kewaspadaan standar. Ini adalah lapisan pertahanan dasar yang kita terapkan ke semua pasien, tanpa terkecuali. Nah, yang kedua, kewaspadaan berbasis transmisi. Ini adalah tindakan spesifik, semacam protokol khusus untuk menghadapi penyakit menular tertentu. Dari semua alat dan prosedur yang ada satu senjata yang paling dasar, paling efektif, tapi anehnya justru yang paling sering diabaikan. Coba tebak, apa itu? Jawabannya adalah tangan Anda sendiri. Coba perhatikan gambar termal ini. Area yang warnanya lebih dingin itu menunjukkan bagian tangan yang paling sering terlewat waktu kita cuci tangan. Ujung jari, sela-sela jari, ibu jari. Ini semua adalah tempat persembunyian favorit para kuman. Nah, karena itulah ada 6 langkah cuci tangan yang wajib Anda kuasai. Setiap langkah ini dirancang khusus untuk memastikan tidak ada satupun area yang terlewat. Tujuannya adalah mengubah tangan Anda dari yang berpotensi menyebarkan penyakit menjadi alat untuk menyembuhkan. Menguasai tekniknya itu baru setengah dari perjuangan. Setengahnya lagi adalah tahu kapan harus melakukannya. Nah, inilah 5 momen kebersihan tangan dari WHO. Ini adalah 5 titik kritis di sekitar pasien di mana tangan Anda itu wajib hukumnya untuk bersih.
Selain tangan yang bersih, kadang kita butuh perlindungan fisik tambahan. Disinilah gunanya alat pelindung diri atau APD. Mulai dari sarung tangan sampai gaun pelindung, masing-masing ini ibarat baju zirah pribadi kita untuk melawan agen-agen infeksius. Perlindungan kita nggak berhenti setelah tindakan selesai. Cara kita membuang limbah medis itu sama pentingnya. Bayangkan, salah membuang satu jarum suntik saja bisa membahayakan petugas kebersihan, pasien lain, bahkan lingkungan. Jadi, memahami kode warna ini bukanlah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Oke, kita sudah lihat semua alat dan taktiknya. Tapi ada satu hal yang paling penting. Semua ini nggak akan ada artinya kalau dilakukan sendirian. Ini adalah kerjasama tim. Dan inilah inti dari semuanya. PPI itu bukan sekedar daftar tugas atau protokol yang harus dihafal mati. Ini adalah sebuah budaya. Budaya di mana setiap orang di rumah sakit, mulai dari direktur sampai petugas kebersihan, merasa punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keselamatan pasien. Jadi, saat Anda melangkah ke dunia kesehatan nanti, ingatlah ini, Anda bukan hanya seorang perawat, dokter, atau terapis. Anda adalah penjaga. Anda adalah mata rantai yang sangat krusial dalam rantai perlindungan pasien. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, kebiasaan kecil apa yang akan Anda bangun mulai hari ini, agar Anda bisa menjadi mata rantai yang terkuat?